harga itu menjadi acuan untuk OPD merencanakan belanjanya tahun yang akan datang. Selain itu juga standar harga seringkali digunakan oleh pihak luar juga sebagai pembanding. Jadi khusus hari ini memang untuk melaksanakan arahan dari KPK. KRI melaksanakan MCP KPK. MCP itu Monitoring Center of Prevention. Jadi berusaha pengawasan pencegahan dan pengawasan untuk center pencegahan. Di saat ini kan MCP KPK itu ada 8 area, tapi karena hari BKAD saya di BKAD punya 2 area penganggaran dan area BMD. Nah, pertemuan hari ini nih kita ingin fokus untuk area penganggaran. KPK menganggap bahwa standar harga satuan itu merupakan salah satu titik yang paling penting dalam tindak pidana korupsi. Nah, KPK melihat bahwa penetapan SHS yang tidak tertata, tidak tertib, itu seringkali menimbulkan kejadian markup. Sehingga makanya dalam ketentuan terbaru ini malah kami diberikan tenggat sebelum RKPD ditetapkan, standar harga satuan pemerintah tahun 2025 sudah hampir ditetapkan. Tahun sebelumnya itu bulan Juli, batasnya 31 Juli. Dan lebih khusus lagi memang KPK sudah mewajibkan kami juga melaporkan hasil-hasil ini. Maka ini ada beberapa tujuan pada pertemuan hari. Dan memang pada hari ini kita juga mendapatkan banyak informasi dari teman-teman OPD tentang masalah-masalah dalam proses kriminalisasi, masalah-masalah yang harus dihindari atau sudah menjadi review dari APIP Inspektor. Nah, mungkin itu dulu. Ada perubahan harga nggak? Iya, tentunya untuk harga satuan ini kan berbeda-beda. Jadi kami menggolongkan pertama kategori umum. Kategori umum itu berlaku untuk hampir semua OPD ya. Misalnya kayak makan minum, gaji upah, perjalanan dinas, kemudian alat kerja, alat mesin kerja, alat elektronik gitu kan. Kemudian ada juga kategori sektoral. Di sektoral ini ada yang sederhana. Misalnya dinas-dinas pertanian belanjanya kayak mesin air gitu. Tapi ada yang tidak sederhana. Nah, tidak sederhana ini terutama terjadi untuk standar harga yang sifatnya itu memang membutuhkan banyak masukan. Contoh, bangunan gedung, itu kan ada aturannya per meter persegi satuannya. Jalan, apakah itu nanti akan jalan desa, jalan rapat, Pak Kadam, apa jalan hotmix, itu ada standar per meter persegi. Di pertemuan hari ini kita juga temukan ternyata kita juga masih harus memasukkan standar harga baru, misalnya untuk rehab kolam ikan, gudang, misalnya gudang alat pertanian, itu kan juga Dinas Pertanian tidak memiliki kompetensi, kapasitas untuk menghitung sendiri. Nah, jadi hari-hari ini kita mendapatkan masukan dari teman-teman OPD untuk kemudian nanti kita tindak lanjuti. Minggu depan kita sudah mulai tahapan DES. Di setiap OPD nanti sudah punya jadwal untuk bertemu dengan tim kami dari BKAD untuk melakukan konsultasi. Tujuannya dari DES itu cuma 2, mengevaluasi harga-harga yang sudah tidak dibutuhkan, artinya itu akan dihilangkan, kemudian mengupdate harga-harga terbaru. Karena ada komponen inflasi, ketentuan juga sudah mengatur bahwa dalam penetapan SHS itu juga harus memperhitungkan keuntungan maksimal 15%. Nah, sementara hari ini kan banyak juga kebutuhan dinas ini kan sudah tidak lagi yang sederhana. Contohnya dinas pendidikan sudah menggunakan alat peraga elektronik. Sementara alat peraga elektronik ini kan dia agak kompleks ya, karena penyediaannya itu ada di luar daerah, kemudian proses assemblingnya juga tidak bisa dilakukan oleh pembeli, harus misalnya melibatkan pabrikan gitu kan, fabrikasi. Harus di bagaimana itu bisa belanja itu bisa mengakomodir, tapi tetap memperhitungkan asas efisiensi, tidak boleh terjadi penggelembungan harga yang di luar kewajaran. Apakah yang dibahas termasuk honorarium dan uang saku di sini? Benar, itu akan dibahas seperti itu. Berapa besaran honorarium, uang saku,
Jadi honorarium ini cukup banyak ya. Tadi ada 2 sesi. Kalau sesi-sesi yang lebih OPD yang sangat berkembang nih, kita mencatat Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Kebudayaan, Dinas Pemuda Olahraga, itu OPD yang kebutuhan belanja ini luar biasa meningkat dalam waktu 1-2 tahun terakhir ini. Di Dinas Olahraga, event-event olahraga juga berkembang, yang selama ini cuma mungkin olahraga yang biasa saja yang sudah terjadi. Sekarang olahraganya kan ada sampai para layang dan seterusnya. Di Dinas Kebudayaan ada event keluar daerah, kemudian bagaimana dengan pamong budayanya, kemudian seperti itu. Dinas Pariwisata yang sudah berkembang menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga punya kebutuhan belanja yang harus kita sesuaikan. Dari semuanya ini indikasinya itu naik apa turun ini? Ada ya, tidak sih naik semua ya. Ada yang masih dianggap tetap. Hampir semua belanja umum mungkin tetap, tapi memang kalau belanja-belanja yang memang dari produk manufaktur memang cenderung naik ya. Karena memang inflasinya naik. Tapi itu yang harus kita lihat kewajarannya dan pertanggungjawaban dari teman-teman pengusul itu. Tidak serta-merta juga dinaikkan di lebih kewajaran. Dan memang juga kami sampaikan bahwa SHS ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menentukan HPS. Pada proses pengadaan barang dan jasa, PPK harus membuat harga perikanan sendiri. SHS ini tidak bisa menjadi patokan. Kedua, memang SHS ini akan menjadi harga tertinggi. Kalau foto masih sedikit. Silau. Set.